bagaimana perkembangan investasi di Kabupaten Karawang dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten Karawang masih menjadi salah satu tujuan investasi utama di Indonesia. Hal ini didukung oleh keberadaan kawasan industri yang lengkap, lokasi strategis, akses jalan tol, pelabuhan, dan kedekatan dengan Jakarta. Investasi yang masuk berasal dari PMA, maksudnya penanaman modal asing, dan PMBN, penanaman modal dalam negeri. Di mana capaian realisasi investasi di Kabupaten Karawang yang ditarget dari Kementerian Investasi itu sebesar tahun ini 74 ya, triliun. Baru realisasi sampai kemarin bulan Maret harus 11,4 triliun. Dan nanti di TW kedua apalagi di bulan Juli ya, tapi sampai 10. Gimana peran BPMPTSP dalam mendorong dan mengelola investasi daerah? BPMPTSP Karawang berperan sebagai fasilitator dan koordinator pelayanan investasi, mulai dari pemberian informasi investasi, pelayanan bina usaha melalui OSS RBA, Online Single Submission Based Approach ya. Hingga pengawasan pelaksanaan investasi juga menjembatani komunikasi antara investor dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat realisasi investasi. Itu kan teknis banget, kita nggak menyentuh itu sebenarnya. Kita lebih menyentuh ya tadi, kalau semisal masalah investasi, karena ya tadi tugas kita mengurus penyelenggaraan perizinan dan perizinan. Walaupun non perizinannya bukan di kita semua, pembahasan AMDAL kita pasti diundang, karena itu kan non perizinan ya. Pelaksanaan sama perubahan investasi bukan dari Indonesia. Kalau kebijakan investasi, jujur, kalau target investasi ada, tapi bukan kita yang menentukan. Itu dari Menko. Itu dipecah satu Indonesia. Oh, berarti Jawa Barat bagian 200 T. Nah, 200 T ini dibagi semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kebetulan kalau nggak salah yang Karawang kebagi berapa? 74,3 T tahun ini ya, karena dilihat Karawang potensinya salah satunya dari kawasan industri. Yang datanya sebenarnya kalau di data itu ada 20-an, cuman yang aktif baru 14 kalau nggak salah. Terus kan Pak, dari perkembangan industri yang sangat pesat juga ya Pak, terus kan masih banyak pandangan masyarakat yang menilai bahwa tenaga kerja lokalnya itu kurang pesat dan kurang seperti nggak diutamakan gitu Pak. Menurut pandangan dari industri. Kalau menurut informasi ya, jadi informasi dari luar dan data kita sekarang itu bukan padat karya, tapi padat modal. Nah, dia tidak membutuhkan banyak karyawan karena mereka menggunakan mesin. Di dalam kawasan itu tidak memerlukan AMDAL. Mereka cukup RKL-RPL, kayak SD sekolah dasar. Singkatan sorry, bahwa kita punya Perda nomor 1 tahun 2016. Batasnya yang bisa kita awasi itu yang kabupaten hanya modal di bawah 10M. Nah, kalau semisal di atas 10M itu kewenangan provinsi. Nah, kalau di atas itu lagi udah kewenangan pusat. Yang kita tahu kan kita berpikir seperti itu. Ketika mereka tahu bahwa itu padat modal kan pasti mereka paham. Iya. Orang berpikirnya perusahaan di Karawang setidaknya harus merangkul orang Karawang asli, gitu kan? Tapi dia tidak tahu bahwa ini bukan padat karya, tapi padat modal. Pertanyaan penutupnya apa dari konteks penelitian kita, jadi menurut Bapak atau Ibu itu apa yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam kebijakan investasi daerah ini agar tempat investasi itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kayak kesempatan kerja, terus penurunan pengangguran dan Kalau tadi saya nambahin dikit aja. Kita bulan kemarin baru turun 2 SK tim dari Bupati. Pertama, SK tim percepatan perizinan usaha. Jadi kita punya kalau ada masalah investor, kita bisa tangani langsung dari kita dan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada. Dia punya masalahnya semisal masalah lahan dan saya undang BPN. Oh, masalahnya di sini ya, kita selesaikan di forum. Intinya investasi dipermudah, tapi pengawasan diperkuat. Ada investor yang ingin masuk ke Karawang, kita welcome. Jadi ranah pengawasan. Ranah pengawasan itulah yang harus diperkuat investasi itu. Sifatnya administratif. Jadi leader, jadi koordinator. Jadi koordinator terhadap tim pengawasan ini, pengawasan lingkungan, pengawasan dan aturan itu juga sudah terintegrasi sudah di BPS. berita yang sedang ramai Pak, bahkan sampai di tribunnews.com berita nasional gitu. Itu ada masalah yang itu Pak, kalau tahu teater Nightmare yang katanya izinnya belum turun. Nah, bagaimana PTSP ini apa ya Pak? PTSP ini menanggapnya gimana, sedangkan katanya kan izinnya belum turun, tapi kenapa masih bisa tetap beroperasi gitu Pak? Bikin NID itu paling lama ya, saya bikin 3 jam, yang lama nih ya, yang lama itu kalau sistemnya lagi error. Nah, mereka udah membuat NID sebenarnya dengan 2 kegiatan, 1 restoran, 2 pendukung itu bar ya.
yang ada di situ ya. Cuman barnya ini baru tertera di FIB, belum, karena bar ini resikonya dia menengah tinggi. Jadi dan modalnya itu harus 5M. Karena kan sempat sidak nih sama Satpol PP, sama Pindad, sana sama tim pengawasan itu ya. Kita cek nggak ada. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya seputar mencari kerja aja sih Pak. Bagaimana Bapak waktu mencari pekerjaan gitu ya Pak ya. Sebelumnya ini Bapak pakai kerja Bapak? Bapak Edi ya? Bapak Edi kemarin berapa tahun? Menurut Bapak tuh apa yang perlu diperbaiki gitu Pak? Agar masyarakat Karawang itu bisa bekerja dengan lebih apa yang perlu diperbaiki apa dari masyarakat biar sebelumnya nanti saya bisa mengelola nanti lah yang ya lebih terbuka ya Pak. ada satu memang bisa dipegang lah itu sama dari pemerintah itu Iya ya, masyarakat ya Pak biar lebih melek terhadap masyarakat lokalnya gitu ya Pak ya. Baik. Itu aja Pak pertanyaannya. Bapak Edi untuk mau berdebat lagi Pak ya baik-baik Pak ya. Nama saya Zain Fakri, bekerja di PT Asosiasi Motor ya sebagai departemen teknik. Bapak sendiri sudah berapa lama bekerja di perusahaan tersebut? Kalau saya baru 20 tahun ya. Bapak sendiri, apakah keberadaan dari investasi di Karawang itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal sendiri? Kalau menurut saya dengan perundangan yang sekarang sih memberikan manfaat ya. Untuk sekarang itu nggak butuh kontrak dulu ya. Jadi sekarang prosesnya kan ada pemagangan 6 bulan. Jadi setelah pemagangan itu nanti kalau sudah bagus, semuanya bagus nanti akan langsung dikontrak.